Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Nagabutung, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang ada di sekolah di Satuan Pendidikan SMA 1 Nagabutung, Bapak Ibu Panitia ujian sekolah yang melaksanakan tugas dalam proses panjang ujian kemarin dan berakhir dalam ujian kemarin, Bapak Ibu orang tua wali murid yang ada di rumah masing-masing, anak-anak kelas 12 yang telah mengikuti proses panjang pendidikan dalam satu jenjang, yakni di SMA dalam satu tahun terakhir ini menduduki kelas 12, bahwa satu periode pendidikan atau satu jenjang pendidikan semuanya berakhir di hari ini. Proses panjang yang dilalui dan hari ini menjadi hari atau momentum yang berharga untuk anak-anak, orang tua wali murid, Bapak Ibu guru di sekolah, dan kami juga sebagai komite, sebagai pengurus komite, bahwa proses panjang yang kita lalui kurang lebih 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun yang diakumulasikan kurang lebih 6 semester. Hari ini dan di kesempatan ini menjadi momentum yang sangat berharga sebagai bentuk evaluasi panjang dalam satu periode pendidikan terkhusus di jenjang SLTA. Bapak Ibu orang tua wali murid yang ada di rumah, Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru yang ada, hari ini menjadi momentum yang tidak bisa kita memandang sebagai rutinitas atau kebiasaan dalam satu periode pendidikan. Hari ini sebagai momentum mengevaluasi diri, melihat diri bahwa dalam satu periode pendidikan ini seperti apa capaian saya, hasil yang saya peroleh seperti apa. Ketika orang tua wali murid yang ada di rumah, anak-anak yang ada di rumah, ketika sebentar dalam proses melihat hasil pendidikannya yang tertuang dalam satu lembar kertas putih, menggariskan di situ bahwa Anda telah tamat di lembaga ini atau tidak. Satu lembar putih itu menceritakan banyak hal, menceritakan ketika Anda masuk di SMA 1 Nagabutung sebagai lembaga pilihan Anda untuk mengenyam pendidikan di SLTA dari semester pertama sampai semester terakhir hari ini. Proses panjang itu ada dinamika, ada cerita, ada refleksi yang mesti kita refleksikan bersama. Apakah ketika nanti saat lembar putih itu menceritakan bahwa Anda mengakhiri sebuah proses itu dengan baik, apakah Anda ketika hidup di tengah masyarakat, di perguruan tinggi atau di lembaga manapun atau di tempat kerja manapun, apakah Anda bisa mendedikasikan diri dan mengatasnamai diri sebagai alumni SMA 1 Nagabutung dan menceritakan kepada dunia luar bahwa alma mater bisa melahirkan Anda sekalian untuk bisa menjadi orang, bisa menjadi manusia yang visioner, yang berbuat baik dan punya pikiran baik, dan juga bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hari ini menjadi hari yang bersejarah. Hari ini menjadi refleksi panjang. Satu hal yang mesti kita ingat bahwa ketika Bapak Ibu orang tua wali murid yang ada di rumah, anak-anak yang ada di rumah sedang memantau proses penentuan kelulusan atau pengumuman hari ini, pasti suasana bercampur bau. Senang, suka, dan duka, dan penuh dengan keraguan dan ketakutan juga yang menyelimuti. Tapi jadikan hari ini sebagai refleksi untuk memulai hidup baru di jenjang pendidikan baru atau di dunia kerja baru atau di kehidupan baru. Satu hal yang mesti saya gariskan bahwa momen-momen seperti ini, di hari-hari seperti ini biasa yang muncul di generasi kemarin, generasi hari ini, bahwa momen hari ini dijadikan sebuah momen hura-hura atau bersenang-senang atas capaian yang diperoleh. Memang fair bagi manusia, bagi kita semua, bahwa hal-hal seperti itu baik adanya, tetapi menjadi refleksi panjang atas keberadaan di anak-anak sekalian di SMA 1 Nagabutung. Refleksi panjang yang terjadi
dalam proses ujian kemarin ada satu teman yang mesti harus meninggalkan proses itu dan mendahului kita semua di dunia ini. Itu menjadi refleksi panjang atas angkatan yang ini. Oleh karena itu, satu pesan yang mungkin mesti harus diingat anak-anak sekalian, bahwa mensyukuri semua proses hari ini tidak mesti harus dimulai dengan euforia. Tapi momentum hari ini ketika Bapak, Ibu, orang tua, wali murid di rumah bersama anak membuka lembaran putih itu dan melihat bahwa capaian kesuksesan anak-anak di rumah, anak-anak kalian bisa diperoleh hari ini, maka jadikan momentum hari ini untuk refleksi panjang, refleksi atas proses pendidikan yang dilakoni, refleksi atas peran kita orang tua wali murid selama ini di rumah dan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Refleksi itu mesti diaktualisasikan dalam hidup kita hari-hari ke depan. Oleh karena itu, satu hal sederhana saya mau katakan begini. Saya yang hari ini sebagai ketua komite juga menjadi alumni dari lembaga ini juga. Maka saya hanya ingatkan kepada adik-adik sekalian yang hari ini dan mungkin besok akan menjadi alumni atas alma mater ini. Jadikan lembaga ini, cintai lembaga ini, tunjukkan pada dunia luar bahwa SMA 1 Nagawutung bisa hadir di tengah kondisi global saat ini. Maka SMA 1 Nagawutung harus menjadi sekolah yang diandalkan untuk ditularkan, disalurkan, disampaikan ke dunia publik bahwa SMA 1 Nagawutung mampu melahirkan kita seperti ini. Oleh karena itu, satu pesan lagi yang mau ingin saya katakan, dan ini menjadi kebiasaan kita sekalian, khususnya anak-anak. Biasa di momen-momen seperti ini kita euforia berlebihan. Kadang juga hal sederhana yang bisa kita lakukan, bahwa seragam yang kita kenakan hari ini, mungkin anak-anak atau adik-adik kita yang mungkin ingin melanjutkan pendidikan di SMA tidak usah dicoret, tidak usah dirobek, tetapi jadikan pakaian yang kamu pakai hari ini sebagai hadiah, mungkin bagi orang-orang miskin, orang-orang yang tidak kemampuan, untuk mereka bisa mengenakan seragam itu dan mereka bisa memasuki jenjang pendidikan di SLTA atau SMA. Oleh karena itu, kepada pihak lembaga, Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru, orang tua wali murid, dan kami sebagai komite mengucapkan terima kasih yang berlimpah untuk Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Panitia yang menyelenggarakan ujian kemarin. Terima kasih berlimpah ini kami sampaikan atas proses panjang yang hari ini anak-anak lakoni, yakni mengakhiri atau mendengar secara langsung hasil kelulusan mereka, sehingga satu periode pendidikan atau satu jenjang pendidikan berakhir di hari ini dengan satu lembar kertas putih itu. Tidak ada hal yang bisa saya sampaikan dan yang saya bisa tegaskan lebih lanjut. Hanya satu harapan saya ketika orang tua wali murid, anak-anak yang berada di 3 tahun di lembaga ini, minimal hak kewajiban dijalankan dengan seimbang, sehingga segala keputusan yang kita ambil dalam proses rapat-rapat kemarin, proses sebelum ujian sekolah kemarin, segala kewajiban kita sebagai orang tua ditunaikan, karena lembaga sudah menunaikan kewajiban mereka dan mengantar anak-anak kita sampai dengan detik ini. Oleh karena itu, sebagai akhir kata, saya hanya sampaikan terima kasih dan terima kasih untuk lembaga, untuk Bapak Ibu Guru, dan permohonan maaf atas kekurangan yang mungkin selama 3 tahun anak-anak yang ada di lembaga ini, khusus kelas 12 yang hari ini melihat hasil secara detail. Ada hal yang mengusik perasaan lembaga, ada hal yang mengusik kondisi di sekolah, mengusik pikiran Bapak Ibu Guru. Saya selaku ketua komite mewakili orang tua wali murid menyampaikan permohonan maaf yang berlimpah. Tinggalkan yang baik di lembaga ini, tinggalkan segala yang buruk juga di lembaga ini, dan ceritakan semua kebaikan lembaga ini di tengah masyarakat, di tengah kehidupan sosial kita sehari-hari. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, ketika Bapak Ibu Guru sudah menyampaikan banyak hal di sekolah, dan hari ini Bapak Ibu orang tua wali murid bersama anak-anak, ketika lembaga sudah membagikan hasil lewat link yang mungkin sebentar akan dipaparkan, yang akan disampaikan, syukurilah semua itu, proses itu yang terjadi, syukurilah hasil yang diperoleh, sukses atau tidak, itu menjadi tanggung jawab dan refleksi kita semua sebagai guru di sekolah, orang tua di sekolah, di rumah, dan anak-anak di sekolah. Oleh karena itu,
Saya tidak memperpanjang kata lagi. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Ketua Komite SMA Negeri 1 Nagawutun, yang saya hormati rekan-rekan guru, Bapak Ibu Panitia Penyelenggara pelaksanaan ujian akhir sekolah tahun pelajaran 2025-2026. Singkatnya, kita semua, baik yang sekarang ada di sekolah, Bapak, Mama, orang tua, wali yang ada di rumah, anak-anakku yang saat ini mungkin berada di rumah, tapi ada yang sedang berada di luar Nagawutun yang mungkin sedang melakukan proses awal, melanjutkan sekolah, melanjutkan kuliah. Pada kesempatan ini, pada siang hari ini, berdasarkan kalender pendidikan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa puncak dari rangkaian acara mulai dari proses awal sampai dengan tanggal 8 April sampai dengan 13 April pelaksanaan ujian akhir sekolah telah dilakukan dengan baik. Lalu satu tahap terjadi pada tanggal 28 hari Selasa, rapat kelulusan yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru di lembaga ini menyepakati bahwa proses yang terjadi hari ini, penyampaian berita kelulusan ke Bapak Ibu orang tua wali, tidak dilakukan secara tatap muka offline, tetapi dilakukan melalui, mestinya kami lakukan pakai live streaming dari sekolah, tetapi ada satu hambatan yang terjadi sejak pukul 9 tadi sampai sekarang, ada pemadaman listrik, sehingga kami melakukannya, mungkin nanti akan disebarkan oleh panitia, tim teknis untuk berita sampai di Bapak Mama orang tua. Bapak Ketua Komite, teman-teman Bapak Ibu Guru, dan Bapak Mama orang tua siswa yang saya kasihi, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang kami ambil ketika rapat kelulusan, diantaranya terkait dengan pemberitahuan berita kelulusan kepada Bapak Mama orang tua, memang betul ada plus minus antara yang offline dan online. Tetapi dari sekian hasil identifikasi, evaluasi kami terkait dua model penyampaian kelulusan tadi, akhirnya kami mengambil bahwa kami akan menyampaikan berita kelulusan secara online. Artinya bahwa tidak menghadirkan Bapak Mama, tidak menghadirkan siapapun, tetapi dalam nuansa kebersamaan menjadi representasi dari Bapak Mama orang tua dan wali siswa. Kami dari lembaga bersama Bapak Ketua Komite menyampaikan berita kelulusan kepada Bapak Mama orang tua secara online, tidak menghadirkan Bapak dengan Mama. Poin berikutnya tentunya ibarat seperti yang dialami oleh Bapak dan Mama orang tua wali ketika proses tanam, baik itu padi jagung, kita mulai mengawali dengan menyiang, membersihkan, menyiapkan lahan, memilih bibit unggul, sampai dengan petik hasil. Hal yang sama akan terjadi di kami di lembaga ini. Sejak 3 tahun lalu, Bapak Mama mempercayakan anak-anak datang kepada lembaga ini untuk kami dampingi, kami bimbing, sampai dengan puncaknya kemarin tanggal 13 sampai tanggal 8 sampai tanggal 18
April. Mereka melakukan penilaian akhir semester, lalu hari ini baik dari lembaga maupun Bapak Mama akan menerima hasil. Tentunya kalau kita petik jagung pasti ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang sempurna. Hal yang sama juga terjadi di sekolah. Dari 85 siswa kelas 12, satu anak kita lebih dulu menghadap Sang Khalik beberapa hari yang lalu. Terdata 84 peserta didik, 84 siswa yang bertahan sampai dengan kemarin mengikuti ujian sekolah. Seperti apa hasilnya nanti akan Bapak Mama melihat di link yang nanti akan disampaikan oleh tim teknis dari panitia pelaksanaan ujian sekolah. Tentunya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua Komite bahwa dinamika sudah terjadi, tidak mulus-mulus amat, juga ada rintangan, ada tantangan sepanjang kami bersama anak-anak yang terjadi di dalam kelas, di luar kelas, di dalam pintal sekolah ini. Tapi kami menerima, kami mengambil semua itu sebagai suatu proses yang harus kami lalui atas kepercayaan Bapak dengan Mama. Dan kami anggap bahwa mereka ini adalah aset, adalah produk yang diberikan dari rumah, dari Bapak Mama kepada sekolah untuk kami bentuk, kami didik, kami bimbing, dan sekarang tiba waktunya kami kembalikan mereka kepada Bapak dan Mama dengan besar harapan. Semoga dari 84 ini lebih banyak yang melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Menjadi informasi bahwa dari 84 untuk melanjutkan pendidikan lanjutan ada 3 model yang disediakan oleh negara. Satunya adalah boleh lanjut kuliah di perguruan tinggi negeri dengan cara penilaian siswa berprestasi melalui nilai raport juga portofolio. Dan karena sekolah kita ini dinilai diakui oleh negara sebagai sekolah yang menyandang predikat akreditasi A, maka kuota atau jatah kita itu ada 35 yang didata untuk ikut proses penerimaan kuliah lanjut secara prestasi. Tetapi dari 35 yang direkrut, hanya 2 yang dipanggil. Satunya di Undana Kupang, satunya di Makassar tidak salah. Yang lainnya tidak tembus karena nilai tidak cukup. Lalu model yang kedua adalah siswa yang lanjut kuliah harus ke Kupang, ikut yang namanya ujian tulis berbasis komputer. Karena siapapun dia di Indonesia, juga kita di Loang sini, kalau mau lanjut kuliah harus ke Kupang ikut ujian tulis berbasis komputer. Nanti nilai hasil dari pelaksanaan itu di ranking berdasarkan daya tampung atas fakultas atau program studi yang ditawarkan oleh kampus dan yang dipilih oleh siswa. Model yang ketiga adalah masuk kuliah melalui jalur mandiri. Itu kesepakatan yang dibangun antara kampus perguruan tinggi dengan orang tua. Dan itu biasanya dia lebih mahal daripada proses yang pertama tadi, melalui jalur prestasi, juga melalui jalur UTBK. Mudah-mudahan sekalipun mereka banyak anak-anak kita yang tidak mengikuti jalur pertama, jalur kedua, karena jalur kedua itu mereka hanya sekitar 20 orang saja.
dari 84 yang sudah mengikuti ujian tes tertulis di Kupang dan semua sudah selesai. Sekarang persiapan menuju ke jalur mandiri. Bagi bapak mama yang punya kemampuan baik secara finansial maupun daya tahan anak, bisa dilanjutkan ke perguruan tinggi melalui jalur mandiri. Besar harapan bahwa bagi mereka yang mungkin tahun ini belum melanjutkan kuliah, bisa melanjutkan di tahun depan ataukah tahun-tahun mendatang, tidak selamanya di perguruan tinggi negeri. Bisa ke perguruan tinggi swasta, tetapi lihat-lihat dulu perguruan tinggi swasta yang kalau boleh pengakuan dari negara, mungkin dari akreditasi setiap fakultas atau program studi yang mungkin unggul, baik, dan macam-macam pengakuannya. Ada satu dua catatan lagi terkait dengan kesepakatan kita waktu pertemuan khusus orang tua kelas 12 dengan sekolah, yaitu tanggal penerimaan ijazah. Diharapkan bahwa setelah pengumuman kelulusan ini kurang lebih dalam ini pekan kedua bulan Mei, mudah-mudahan ijazah dari kementerian itu sudah sampai di sekolah melalui link yang disiapkan dari kementerian. Maka sekolah akan mencetak ijazah itu, dan diharapkan bapak mama orang tua wali jangan menahan, jangan menunggu terlalu lama untuk datang ke sekolah menerima, mengambil ijazah itu, karena kami agak riskan kalau menyimpan terlalu lama dokumen yang sifatnya penting bagi orang tua dengan anak. Oleh karena itu dari lembaga menghimbau kalau dalam bulan Mei ini, minggu kedua atau minggu ketiga nanti ijazah sudah ada, akan kami sampaikan kepada bapak mama melalui bapak ibu guru wali kelas 12. Maka tolong orang tua ataukah anak bisa datang ke sekolah untuk segera mengamankan ijazah itu. Terus terkait dengan persyaratan administrasi, pas foto kemarin dari 84, menurut catatan dari panitia baru 41 yang sudah melakukan foto, yang mana minta maaf, memang saya sampaikan bahwa kalau siswa yang bersangkutan tidak ada foto di ijazah, maka ijazah saya tidak akan tanda tangan, karena itu satu kesatuan. Foto sudah disediakan, anak-anak hanya tinggal datang foto, sudah disampaikan berulang kali, tapi mereka tidak datang. Itu sangat disayangkan. Oleh karena itu, sekalipun hari ini sudah kami menyampaikan hasil pengumuman kelulusan itu, besok sudah alumni, tetapi tolong luangkan sedikit waktu untuk datang menggenapi administrasi foto tadi, pas foto. Pas foto supaya seragam sudah disediakan fotonya di sekolah, anak tinggal datang bawa dengan pakaian putih abu, datang foto, nanti foto itu akan dilakukan oleh panitia untuk urusan selanjutnya berkait dengan ijazah. Juga dengan kita punya cindera mata, administrasi lain juga mungkin belum banyak yang selesai, supaya jangan menjadi pekerjaan tambahan, baik itu dari bapak mama, orang tua wali, maupun bendahara komite dan teman-teman panitia. Hari ini dengan pengumuman kelulus ini, maka besok itu kami akan tutup buku soal rangkaian kegiatan terkait dengan pelaksanaan ujian sekolah tahun ini. Jadi panitia pelaksana ujian ini akan dibubarkan. Besok itu kami sudah selesai, panitia tanggung jawabnya sudah selesai. Sampai dengan hari ini menyampaikan kepada bapak mama, anak bapak mama hasilnya seperti apa.
Mungkin itu saja satu dua catatan yang kami sampaikan kepada Bapak Mama orang tua wali, juga kepada anak-anakku sekalian. Banyak himbauan yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua Komite terkait euforia. Kita jangan senang-senang terlalu, tetapi mari kita berpikir soal kelanjutan dari setelah tamat di lembaga ini. Lembaga akan gagal kalau tidak banyak anak yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi atau sekolah lebih lanjut, atau mungkin kursus atau apapun. Kepada Bapak Mama kami minta supaya tolong sampaikan kepada kami anak-anak kita ini mana yang kuliah, mana yang tidak, kuliah ke mana, karena di kami punya buku induk itu ada tertera, terdata mereka yang kuliah, mereka yang tidak, kuliahnya yang ke mana, dan itu akan kami laporkan kepada Pak Gubernur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kupang. Jadi mungkin itu saja beberapa hal yang kami sampaikan. Terima kasih, selamat siang untuk kita semua. Sekian.